Shalom bagi kita semua. Selamat Hari Paskah bagi kita semua. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, dan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami boleh hadir di tempat ini, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus menjamah hati kami, menjamah pikiran kami, sehingga kami boleh mefokuskan pikiran hati kami hanya pada pemberitaan firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi hamba, pakai hamba. Dalam keterbatasan hamba, biar Engkau Allah sendiri yang dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kuburan itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kuburan itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepadanya. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan yang paling bahagialah ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Tema renungan kita bicara tentang aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Berita dari kelahiran Yesus, kematian Yesus, sampai kebangkitan Yesus merupakan berita yang aktual dan benar-benar terjadi dan ada di dalam sejarah. Bahkan kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya itu mengubah paradigma, mengubah peradaban dunia. Berita kelahiran, kematian, dan kebangkitan merupakan sentral daripada iman Kristen. Karena berkesinambungan ketiga ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kebangkitan Yesus yang kita peringati hari ini sebagai Paskah merupakan rencana dari Allah kepada manusia untuk menyelamatkan kita manusia yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan keberdosaan ini. Coba kalau kita bayangkan dan kita renungkan, seandainya saja Yesus itu tidak dibangkitkan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin dengan spontan kita menjawab, aku hidup tidak ada gunanya. Apa artinya aku hidup di dunia ini? Sama saja bohong, sama saja sia-sia kalau Yesus itu tidak dibangkitkan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34, dengan jelas Paulus mengatakan, seandainya saja kalau Yesus Kristus yang kita sembah itu tidak dibangkitkan, apa yang terjadi? Yang pertama,
yang akan terjadi apalah? Sia-sialah pemberitaan Injil. Berita kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus merupakan sebelum rasul-rasul itu sudah dibuatkan oleh para nabi-nabi. Di mana kehidupan manusia sudah tidak layak lagi di hadapan Allah. Jadi apa yang dibuatkan oleh para nabi, para rasul yang diceritakan tentang kebangkitan Yesus. Kalau seandainya saja Yesus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil. Dan sia-sia juga kita yang berdiri di tempat ini melayani Dia. Sia-sia saja kita berkorban untuk Dia. Kalau Yesus yang kita beritakan itu tidak dibangkitkan. Sia-sialah kita mempercayakan Injil di dalam diri kita. Kalau Yesus yang diberitakan oleh para rasul, para nabi dibuatkan, kalau tidak dibangkitkan, sia-sia. Berarti Allah yang telah berjanji kepada para nabi untuk memberi keselamatan bagi manusia, berarti Allah tidak menggenapi janjinya. Berarti Allah berdusta. Kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, tapi kita bersyukur. Bagaimana Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Di mana pada waktu itu Maria melihat bahwa kubur Yesus sudah kosong. Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Menunjukkan berarti tidak ada kesia-siaan kita memberitakan Injil. Kita bersyukur karena Yesus yang kita sembah dan kita percaya bangkit pada hari yang ketiga. Ini juga mengajarkan kita bagaimana Allah sendiri yang telah menggenapi karyanya, apa yang sudah dijanjikan pada nabi-nabi digenapi di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus sendiri yang akan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Jadi ketika kita percaya pada Tuhan, maka tidak sia-sialah kita melayani Dia, kita memberitakan Dia. Bahkan Tuhan sendiri yang membuat kita, menjadikan kita rekan sekerja Allah. Bahkan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan dengan jelas bahwa Injil itu adalah kekuatan yang menyelamatkan orang. Berarti Yesus yang sudah dibangkitkan itu, kita melayani Dia tidak ada sia-sia. Tapi kalau Yesus yang kita beritakan itu seandainya tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan para nabi, para rasul, bahkan janji yang Tuhan berikan bagi umatnya. Kalau tidak digenapi, maka itu sama saja dengan berita bohong. Tapi kita bersyukur Allah menggenapi janjinya. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Jadi pemberitaan yang kita lakukan itu tidaklah sia-sia. Yang kedua, kalau di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34 ini, seandainya Yesus itu tidak dibangkitkan, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Maka sia-sialah kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita hanya percaya pada kelahirannya, kebangkitan, kematiannya, berarti kita sama saja seperti orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, di mana mereka percaya Yesus itu lahir. Mereka percaya bahwa Yesus itu mati karena mereka sendirilah yang menyerahkan mereka kepada Pontius Pilatus untuk disalibkan. Bahkan mereka tidak mempercayai kebangkitan Tuhan, di mana mereka menyogok para penjaga pada waktu itu untuk memberitakan kabar hoaks
Yesus itu tidak dibangkitkan. Kalau kita tidak percaya kepada kebangkitan Yesus, berarti kita adalah orang yang paling malang di dunia ini, orang yang paling bodoh di dunia ini. Maka kita kalau Yesus tidak dibangkitkan pada waktu itu, maka sia-sialah kita percaya kepada Dia. Tapi kita bersyukur Allah menggenapi karyanya. Yesus bangkit, kubur kosong, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Seandainya kalau Yesus yang kita sembah tidak dibangkitkan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita tetap hidup di dalam keberdosaan. Pertanyaannya bagi kita semua, mengapa manusia perlu diselamatkan? Pasti jawabannya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari keberdosaan. Karena dosa itu membuat engkau dan saya terputus hubungan dengan Allah Bapa, dengan sesama, dan merusak hidupmu. Pertanyaan selanjutnya. Saya membunuh, sebab itu saya berdosa. Atau karena saya berdosa, maka saya membunuh. Mana yang benar? Pasti saya berdosa, maka saya membunuh. Saya melakukan hal yang jahat. Sama seperti singa memakan binatang, memakan domba karena dia binatang buas. Makanya disebut binatang buas. Atau karena singa ini binatang buas, maka dia makan domba ataupun yang lain. Pasti jawabannya, karena dia binatang buas, maka dia memakan domba tersebut. Sama dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak melakukan hal-hal yang jahat, melakukan kejahatan, tapi kita tetap namanya hidup di dalam keberdosaan. Karena manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu keturunannya hidup juga di dalam dosa. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sampai saat ini pun kita tetap hidup di dalam keberdosaan. Pada waktu itu dalam perjanjian lama, kalau orang melakukan perbuatan dosa, maka itu harus mempersembahkan supaya mereka memperoleh pengampunan dosa. Domba yang tersebut dipersembahkan tidak cacat celah. Setiap tahun mereka persembahkan kepada bait Allah. Macam-macam persembahan korban bakaran. Korban-korban untuk dipersembahkan kepada Allah. Coba kalau kita bayangkan, kalau Yesus yang kita sembah itu tidak dibangkitkan, mungkin sampai saat ini pun kita akan membawa korban persembahan domba jantan yang tidak cacat celah. Tapi kita bersyukur bagaimana Tuhan itu bangkit dari maut. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Menjadi penghiburan bagi kita semua. Seandainya Yesus itu tidak dibangkitkan, maka manusia tetap hidup di dalam keberdosaan. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 11, tidak ada seorang pun manusia yang hidup benar di hadapan Allah. Tidak ada. Untuk menggantikan manusia dari hukuman salib, harus ada persembahan korban yang suci, yang kudus, yaitu yang berasal dari Allah, yaitu anaknya Yesus Kristus dikorbankan di kayu salib untuk menebus engkau dan saya, supaya engkau dan saya tidak hidup di dalam keberdosaan lagi. Dia mau datang untuk engkau dan saya.
sehingga dia mati dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Seandainya Yesus tidak dibangkitkan, kita tetap hidup di dalam keberdosaan dan kita akan mengalami hukuman yang kekal, yaitu dibinasakan. Tapi kita bersyukur Allah mau merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus engkau dan saya. Engkau dan saya menjadi orang yang dikuduskan dan dilayakkan dan dibenarkan di hadapan Allah. Dari teks ini kita belajar bagaimana Maria Magdalena mengalami suatu kesedihan yang luar biasa, kesedihan yang mendalam, karena Yesus selalu bersama-sama dengan dia di dalam pelayanannya. Waktu Yesus mati, Maria merasa kehilangan sekali. Dia betapa sedihnya di dalam dirinya, karena tidak bisa lagi melihat sosok Yesus secara jasmani. Tidak bisa bersama-sama lagi secara jasmani. Ini yang dirasakan oleh Maria. Pada waktu hari Sabat, pada hari yang ketiga, Maria Magdalena ingin berkunjung ke kuburan Yesus. Bahkan ia ingin merempah mayat Yesus. Waktu sampai di sana, ia melihat bahwa Yesus tidak ada lagi. Yesus sudah, mayatnya sudah tidak ada. Betapa terkejutnya Maria. Dia pikir mayat Yesus dicuri atau diambil orang. Waktu dia melihat kedua malaikat, dia bertanya, siapa yang mencuri ini? Atau siapakah, di manakah diletakkan mayat Tuhan Yesus? Ketika ia menoleh ke belakang, lalu Yesus berkata, maka dia berkata, Rabi, Rabuni, atau guru. Dia mengenal suaranya. Maria dekat dengan Yesus karena dia tahu ketika Yesus berkata, Maria. Maka Maria pun menjawab. Dan dia berkata, aku telah melihat Allah. Aku telah melihat Tuhan. Dari sini kita belajar bagaimana dari aku telah melihat Tuhan ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kematian Yesus bukanlah terakhir bagi Yesus. Tapi melalui kematiannya, ia bangkit, dan kebangkitan dan penampakannya kepada Maria Magdalena ini menunjukkan bahwa dia itu, Yesus Kristus, adalah benar-benar Tuhan. Benar-benar Allah. Tidak ada manusia yang bisa bangkit dari kuburannya selama 3 hari sudah dikubur. Tidak ada. Tidak ada tokoh-tokoh agama, pengajar-pengajar yang mati dan dibangkitkan. Tidak ada. Kecuali Yesus satu-satunya. Yesus ini juga mengajarkan ketika Maria melihat Yesus pada kebangkitan ini. Mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita. Dia adalah Allah yang berotoritas di dalam segalanya. Maut tidak mampu menahan Yesus lama-lama di tempat itu. Ini juga yang membuktikan dan mengingatkan kita bagaimana Allah yang telah menjadi manusia yang akan disiksa dan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Dari sini kita juga belajar, melalui penampakan Yesus ini kita belajar bahwa Ia mengubah duka cita menjadi sukacita. Dari sini kita melihat betapa Maria
mengalami suatu kesedihan yang mendalam. Kalau kita melihat latar belakang kehidupan Maria pada waktu itu ke belakangnya, Maria adalah orang yang pernah dirasuki oleh roh jahat sebanyak 7 roh jahat di dalam tubuhnya. Ketika ia mengalami suatu pertemuan dan perjumpaan dengan Tuhan, maka dia dilepaskan dari ikatan kuasa roh jahat tersebut. 7 ini melambangkan kesempurnaan. Berarti di sini menunjukkan bahwa Maria Magdalena hidupnya hidup di dalam kegelapan, hidupnya hidup dalam kehancuran pada waktu itu. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan hidup yang baru. Ketika dia dipulihkan, maka ia mengikuti dan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Selama mengiringi Yesus dalam pelayannya, Maria sangat mengasihi Yesus. Karena ia letakkan hidupnya hanya pada Yesus. Waktu Yesus mati, Maria mengalami kesedihan yang luar biasa. Sedih itu wajar. Tapi jangan pernah kita dikuasai oleh kesedihan. Karena kesedihan itu akan mengalihkan pandanganmu, fokusmu pada Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Maria di sini, ketika dia dikuasai kesedihan, dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah Tuhan. Dia sudah melihat ke belakang dan melihat, tapi karena kesedihannya yang begitu mendalam, akhirnya dia tidak mengetahui itu Yesus, dia sangka itu penjaga kuburan. Tapi ketika Yesus berkata kepada Maria, maka Maria mengalami sukacita yang luar biasa. Setiap orang pasti rindu mengalami namanya sukacita. Sukacita itu tidak akan pernah kita temukan kecuali di dalam Yesus Kristus. Kita stres mungkin hari ini, kita bisa jalan-jalan, refreshing kemana-mana. Waktu sudah refreshing, maka itu kembali lagi stresnya. Kita akan mengalami kesedihan lagi. Kita akan mengalami namanya duka cita lagi. Tapi ketika engkau dan saya datang kepada Tuhan, maka duka cita itu akan Tuhan ubah menjadi duka cita. Menjadi sukacita. Karena sukacita Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, memberikan pengharapan yang tidak pernah sirna, yang tidak pernah hilang. Bukan berarti engkau dan saya ketika percaya pada Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Ada masalah, ada tantangan. Tapi orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sukacita di dalam hidupnya. Maka ia akan mampu menyelesaikan masalah di dalam kehidupannya. Yang selanjutnya, melalui penampakan Yesus ini, kita diingatkan lagi bahwa Tuhan dapat memakai atau bisa mempercayai siapa saja. Kalau kita melihat Maria, orang yang berdosa, pada waktu itu, kaum wanita bagi orang Yahudi tidaklah dianggap, kesaksian mereka tidak diperhitungkan. Tapi melalui peristiwa kebangkitan Tuhan ini, bagaimana Tuhan mengangkat derajat wanita, mengangkat apa yang diremehkan oleh dunia, Tuhan angkat Maria menjadi orang yang pertama melihat Yesus. Bahkan dia dipercayakan untuk memberitakan kebangkitan Tuhan kepada murid-muridnya yang lain. Di sini juga mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa sejelek-jeleknya hidupmu masa lalu, sehancur-hancurnya hidupmu di masa lalu, kalau engkau datang kepadanya dan percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus, maka Tuhan akan memulihkan engkau dan mempercayakan engkau dengan dahsyatnya. Tuhan tidak melihat statusmu, kayakah, jelekkah rupamu, tapi Tuhan melihat
kerendahan hatimu untuk selalu menyerahkan hidupmu pada Tuhan. Melalui peristiwa penampakan Tuhan Yesus ini, kita diingatkan lagi bahwa ada kepastian yang hidup yang kekal. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, menunjukkan kepada kita semua, kematian tidak lagi menakutkan bagi kita yang percaya pada Yesus. Bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan, secara khusus bagi Yesus, kematian itu adalah hal yang sangat menakutkan. Karena kita tidak pernah mati. Sehingga apa? Kita menjadi takut kalau menghadapi kematian. Tapi kita bersyukur melalui peristiwa kematian Yesus dan kebangkitannya, Yesus telah mati dan mengalahkan alam maut dan dia bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan bagi kita bahwa kematian itu bukanlah menakutkan bagi kita semua. Bahkan di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan bagaimana Paulus kata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Karena apa? Karena orang yang percaya pada Yesus melalui peristiwa kebangkitan dan kebangkitannya 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah menjamin tempat yang terindah bagi engkau dan saya yang setia mengikut Dia. Ada kepastian yang tidak pernah hilang dan tidak bisa diambil oleh apapun dan oleh siapapun di dunia ini. Yaitu kita bersama-sama dengan Dia dan memerintah Dia ketika Dia datang kedua kalinya. Ada kepastian yang hidup yang kekal. Tapi bagi engkau dan saya, kalau kita tidak mempercayai Yesus Kristus dan tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan tidak mengakui kematiannya, kebangkitannya, maka engkau dan saya di mana tempatnya? Di kematian yang kekal. Jadi, melalui kebangkitan Tuhan ini, ada kepastian yang pasti bahwa hidup kita hidup bersama dengan Tuhan. Kalau tubuh kita hari ini bisa binasa. Tapi waktu kita bersama dengan Dia di surga nanti, itu tidak akan binasa. Secantik-cantiknya engkau, pasti engkau juga hina tubuhmu. Engkau mempunyai sifat yang hina. Tapi ketika engkau percaya pada Yesus Kristus dan diingatkan melalui kebangkitannya lagi, maka hidupmu diubahkan. Yaitu tubuh kemuliaan. Melalui peristiwa kebangkitan Yesus ini, mengingatkan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa Yesus itu mampu mengubah duka cita menjadi sukacita. Bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Yang keempat, ada kepastian hidup yang kekal melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang 2000 tahun lalu pernah menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Engkau Yesus disiksa, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit Tuhan, dan Engkau juga menampakkan diri-Mu kepada Maria Magdalena. Ini mengingatkan kami dan meneguhkan kami betapa kami bersyukurnya dan bangganya mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu meletakkan iman kami, pengharapan kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman Tuhan tak akan pernah berhenti berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.